wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. sehat selalu. Saya pikir hari ini kan kemarin kita ada libur, jadi bisa mengisilah poin-poin yang kita sampaikan. Ibu Asti, gimana Bu Asti? Sinyalnya bagus? Ya, untuk Ya, sementara bagus ya. bagus, Bu. Untuk sementara bagus. Pasti cepat sekali ke sekolah ini. Tapi kalau Ibu Asti kan di sana sudah jam 8 ya Bu Asti ya. Ya, Bu. Ya, sudah agak siang. Cuma teman-teman yang bagian Jawa ke sana, Ibu Ulfa ya, jam 6 sudah. Ya, semangat Ibu begitu. Saya yakin kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya tidak akan, apalagi kata orang ya, hasilnya tidak akan ini ya, akan mengkhianati katanya prosesnya. Yang penting semangat terus ya. Iya, mungkin Bapak Ibu kita mulai sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ada yang sudah mengisi masalah-masalah yang kita sudah tentukan kemarin pada saat hari Sabtu itu sudah mengkaji beberapa baik dari buku maupun artikel-artikel ya Bapak Ibu. Kita kan kemarin sepakat mengambil artikelnya 5 tahun terakhir, jadi bisa tahun 18, 19, ya. Karena kalau tahun-tahun terakhir itu kan masih up to date data-datanya, kondisi kita. Kalau kita ngambilnya tahun-tahun 14, 2012 itu kan belum kondisi pandemik, belum ada pembelajaran daring juga belum dan sebagainya. Walaupun mungkin sudah ada kita terapkan, tetapi sebagian besar belum gitu ya. Ya, baik, mungkin ada yang sudah jadi kita ini ya, mungkin dari awal kita sudah sampaikan pada saat hari Sabtu kemarin bahwa semua permasalahan kita arahkan ke pembelajaran, model pembelajaran yang inovatif ya, pembelajaran inovatif gitu Bapak Ibu. Jadi masalah-masalah seperti kemandirian belajar, bagaimana kita mencari buku-buku yang membahas ya tentang kemandirian belajar, termasuk model-model apa yang tepat itu untuk meningkatkan kemandirian belajar dari siswa. Baik, Pak Muladi yang mau dulu atau Ibu Asti atau Ibu Ulfa? Tapi saya yakin semua atau Ibu Hidayatullah pada hari ini supaya kita lihat Bu, lebih cepat katanya lebih baik gitu. Iya. Ayo silahkan Pak Angga dulu atau Ibu Ulfa. Biasanya Keti dulu ya, ketua tingkatnya biasa duluan. Atau Ya, Pak Bu. Angga lah. Ya, silahkan. Saya Silakan dulu Ibu. apa Pak Angga dulu, Bu? Pak Angga dulu, kayak Pak Angga sudah tersenyum-senyum itu. Ya, Berarti dia sudah siap itu dari kemarin, Bu. Ya, siap Iya. dari jam 2 tadi, Bu, masih selesai. Alhamdulillah. Maksudnya ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya, oh Bu masih ada satu, masih ada sekian, ya nggak Ya, apa-apa. Iya, karena nanti hari ini sebenarnya sesinya sudah sore nanti itu sudah ada tambahan wawancara gitu. Bapak sudah setting kah seperti itu? Apakah Ibu juga sudah menghubungi guru-guru yang mau diajak diskusi? Ya modelnya hampir sama pada saat kita mengerjakan LK 12 kemarin Bu ya. Seperti itu. Cuma ini kita fokus ke pembelajaran karena dari beberapa nanti hal-hal yang kita dapatkan ini sebagai masukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran gitu Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Angga. Ya, Bapak Ibu yang lain siap ya. Kalau misalnya yang belum lengkap ya proses teman-teman kita presentasi Bapak sudah bisa memperbaiki gitu ya. Ya silakan Pak Angga ya waktunya. terima kasih Ibu Prof untuk waktunya. Saya izin share screen dulu Ibu Prof. Eh, Gimana Ibu Prof? Sudah terlihat? Nah, sudah terlihat Pak. Iya. Ya, tapi linknya belum ya. Nantilah, nanti kasih link dibawa gitu atau linknya itu dibawa sekalian semua digabung Oke. bisa ya. Baik, Iya. silakan Pak Angga. Dipresentasikan dulu Pak Angga ya. Terima kasih Bu Prof. Ini masa yang terpilih yang akan diselesaikan yang pertama itu terkait kompetensi literasi baca dan numerasi siswa yang rendah. Ini akar penyebabnya adalah rendahnya motivasi guru untuk mengarahkan siswa lebih aktif dalam menerapkan budaya literasi baca dan numerasi. Untuk kajian literaturnya ini didapatkan ada 3, yang mana untuk literatur yang pertama menyatakan
bahwa literasi baca tulis ini terdapat 5 indikator yang dapat diukur atau yang akan diukur. Misalkan kemampuan membaca, manfaat membaca, frekuensi membaca, mengolah informasi, dan perilaku menulis. Sedangkan dalam literasi numerasi ada 3 indikator yang bisa diukur, yaitu yang pertama keterampilan konsep bilangan dan operasi hitung, kemampuan menggunakan simbol dan angka, yang ketiga adalah menganalisis tabel. Kemudian untuk literatur yang kedua menyimpulkan dalam literasinya bahwa literasi sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana literasi baca merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, mencari, berpikir, serta mengolah informasi. Sehingga literasi tersebut dapat berguna bagi seseorang di kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, dalam jurnalnya menyebutkan kemampuan menulis harus ditingkatkan dengan memerlukan suatu model pembelajaran yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menuangkan ide-ide matematisnya, mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan diberi kesempatan untuk mengembangkan masalah yang diberikan. Harapannya, peserta didik akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dan mengembangkan sendiri masalah tersebut. Kemudian dari buku yang didapatkan dari Kemdikbud, disebutkan dalam buku bahwa strategi gerakan literasi numerasi di sekolah salah satunya adalah dengan penguatan kapasitas fasilitator pelatihan guru. Kapasitas fasilitator sebenarnya ada 3, tapi karena kita dari jurusan produktif, jadi pelatihan guru non produktif dalam menggunakan matematika untuk memperkaya penyajian informasi di dalam mata pelajaran yang diampu. Misalkan menggunakan data-data yang ditampilkan dalam tabel, bagan atau grafik. Nah, ini kalau tabel kita bisa mengarahkan pada datasheet. Jadi siswa diberikan datasheet, disuruh menganalisa misalkan karakteristik dari transistor atau MOSFET itu seperti apa. Harapannya seperti itu, Ibu. Kemudian untuk wawancara masih kosong. Kemudian guru belum mengoptimalkan pembelajaran HOTS dalam mapel kejuruan. Akar permasalahannya adalah rendahnya kompetensi guru dalam menyusun pembelajaran berbasis HOTS. Dalam kajian literaturnya, yang pertama menjelaskan untuk meningkatkan keterampilan HOTS siswa dapat dengan merangsang stimulus pada siswa untuk meningkatkan pola pikir siswa ke ranah pengetahuan yang lebih tinggi dengan memberikan pertanyaan dan latihan soal yang berorientasi HOTS. Antara seperti ini ada sekitar 5 soal, kemudian dituntut untuk yang C4 sama dengan C6. Yang kedua terkait menyebutkan dalam jurnalnya ada beberapa faktor yang menjadikan model project-based learning memiliki pengaruh pada kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Salah satunya adalah siswa menjadi lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga menjadi lebih aktif dalam berkomunikasi dengan guru maupun temannya. Kemudian yang ketiga, dari jurnal ini, Dinda, ini menyimpulkan bahwa hasil belajar penggunaan PBL menggunakan soal HOTS pada kelas 10 TPM 2 ini dapat meningkatkan sikap siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, meningkatkan pengetahuan siswa, serta meningkatkan keterampilan siswa sehingga dapat mencapai KKM. Kemudian dari e-book dari Kemdikbud terkait buku pegangan pembelajaran orientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir HOTS dijelaskan bahwa dalam buku tersebut peran guru tidak banyak menerangkan. Sebaliknya, guru
banyak melakukan stimulasi pertanyaan untuk mendorong memunculkannya pikiran-pikiran orisinil peserta didik. Pertanyaan yang dimaksud ada 4, misal terkait pertanyaan inferensial, pertanyaan interpretasi, pertanyaan transfer, dan pertanyaan hipotetik. Kemudian yang ketiga terkait metode ceramah, pemilihan metode ceramah dalam pembelajaran teori dasar mapel kejuruan. Dijelaskan dalam jurnalnya untuk solusinya, yaitu bahwa metode ceramah itu perlu diadakan variasi yang disertai dengan sebuah media slide PowerPoint agar dapat memperlancar proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar. Misalkan media slide tersebut dapat berisi teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Kemudian yang kedua solusinya bahwa penggunaan metode ceramah ini menggunakan metode ceramah interaktif efektif digunakan sebagai alternatif solusi untuk masalah keaktifan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menggunakan ceramah interaktif. Dalam jurnalnya, metode ceramah interaktif juga dikenal dengan metode praktis sebab bisa mengaitkan fenomena kehidupan sehari-hari dan membuat siswa jadi lebih mudah untuk memahami. Kemudian dari bukunya Bapak Tukiran, model pembelajaran inovatif, disebutkan dalam halaman 48 agar dapat memanfaatkan keunggulan metode ceramah, seyogyanya diterapkan alternatif kombinasi metode ceramah dengan metode-metode yang lain. Yang keempat tentang keterbatasan media pembelajaran, alat peraga atau trainer. Akar permasalahannya yaitu pada inovasi guru yang rendah. Untuk kajian literatur yang pertama dijelaskan pada jurnalnya bahwa guru belum mampu memanfaatkan software engineering yang akan membantu dalam proses pembelajaran praktek, seperti software NI Multisim, Proteus dalam pembelajaran rangkaian listrik dan rangkaian elektronika. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan yang terintegrasi dan komprehensif bagi guru dalam memanfaatkan software engineering. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam jurnalnya bahwa rendahnya hasil belajar peserta didik dan kesulitan dalam menjawab pertanyaan tentang materi praktik saat ujian disebabkan oleh kurangnya antusiasme dan kemandirian mereka selama proses pembelajaran DLE, sehingga perlu adanya penerapan media trainer secara maksimal. Kemudian untuk yang literatur yang ketiga, disebutkan dalam jurnalnya, guru yang menjadi peserta pelatihan diharapkan mampu untuk mengembangkan ide-ide baru dari apa yang sudah diberikan di waktu pelatihan, sehingga masalah yang ada dalam proses pembelajaran teknik digital bisa teratasi dengan baik. Yang keempat, ini dari buku. Dalam bukunya menjelaskan bahwa alat peraga yang baik itu bentuknya sederhana, mudah digunakan, mudah disimpan, dapat mempelancar atau mengoptimalkan pembelajaran, dapat digunakan pada beberapa pokok bahasan, tahan lama, serta dilengkapi petunjuk penggunaan dari alat peraga yang bersangkutan. Untuk linknya belum saya Ya, cantumkan, nanti dilengkapi ya Pak ya. Ya, Karena sudah saya hari ini kumpulkan. sebenarnya pertemuan ke-16 ini Bapak sudah ada wawancara juga nanti sore. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan ya setelah Bapak Ibu. Karena kemarin sebenarnya setelah kita mengisi kolom 2 dan kolom 3 kita sudah mulai cariin dan ini kan sudah ada. Tidak apa-apa. Tinggal nanti Pak Angga setelah selesai ini nanti usahakan bisa wawancara sebentar siang ya, melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder karena saya yakin apalagi Pak Angga sudah ada di sekolah, jadi bisa kepala sekolah, guru, mitra dan poin ini nanti sudah diisikan poin-poin wawancara yang 5 itu Pak ya, yang sama pada saat LK12 LK2 12 ya. 1.2. Ya, 1.2. Baik, kita mengomentari dulu
karena ini kita kan melihat dari desain pembelajaran inovatif. Jadi nanti menjawab secara kajian literatur, bukan saya katakan bahwa ini salah tidak, tetapi nanti dengan model pembelajaran apa Pak yang ini di Pak Mustari Lamada, coba dicari Pak di sini pembelajaran apa yang diterapkan untuk melihat ini motivasi literasinya, kemampuan literasinya. Nanti Bapak kaji dulu, lihat di dalam artikel ini, kira-kira dia menggunakan pendekatan apa gitu ya, pendekatan atau model apa gitu. Jadi misalnya saya berikan contoh, Mustari Lamada 2019 dalam ini sudah ditulis ya, dalam penelitian dengan judul seperti ini menggunakan pembelajaran tipe apa gitu ya, model pembelajaran apa itu dapat mengukur atau melihat dari kompetensi literasi dari siswa gitu. Jadi kita fokus ke metodenya Pak, metode atau model ya. Jadi kan kalau model itu ada metode, ada apalagi ada gaya belajar kan dalam satu model pembelajaran itu kan banyak bingkainya ya. Model itu adalah bingkai, di dalam itu adalah sintaksnya, kemudian ada metodenya itu adalah caranya, kemudian ada gayanya, ada strategi, dan itu adalah bagian dari model pembelajaran yang ada. Gitu ya Pak Angga ya. Siap, Dan nanti Pak. disimak lagi, dibaca lagi di artikel ini, kira-kira dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak Mustari Lamada itu apa model yang dilakukan, apa model yang diterapkan di dalam pembelajarannya, sehingga poin-poin yang seperti ini dihasilkan gitu Pak ya. Dan seperti literasi bacanya, numerasinya itu bisa keluar di penelitian itu. Jadi sama Pak. Jadi untuk beberapa kajian maupun buku itu ada gitu Pak ya, dijelaskan. Jadi dia menggunakan model apa. Karena nanti pada saat nanti kita melihat kelebihan dan kekurangan dari model itu nanti akan dijelaskan Pak pada analisis. Ya, di analisis itu akan dijelaskan apa kelebihan model ini. Jadi kita sudah ke model pembelajarannya Pak atau pendekatan inovatif ya, desain pembelajaran inovatif itu sudah masuk ke situ. Pak ya. Jadi untuk yang lain itu seperti itu gambarannya. Mungkin ini ada saya share dulu ya Bapak Ibu. Bisa diturunkan dulu Bapak. Nanti saya berikan contoh kemarin kami ada penyegaran. Coba Bapak diturunkan. Oh, ditutup ya, dulu. Ditutup dulu. Jadi nanti saya jelaskan lagi kembali ya supaya semuanya sama. Supaya kita apalagi. Iya, jadi seperti ini Ibu. Ya, jadi kita hari ke-17 ini kita kemarin ya. Ini ada salah satu contoh Bapak Ibu di LK21 yang kami kemarin diberikan penguatan juga. Jadi seperti Yunas tahun 2016 itu langsung ke ininya Pak, problem center learning. Jadi langsung ke pembelajaran. Walaupun tadi Bapak sudah menjabarkan poin-poin dari literasi, ya literasi pembelajaran itu ada. Kemudian untuk meningkatkan ini ada beberapa poin. Tapi kita ke fokus ke ininya Pak, ke modelnya. Modelnya. Iya. Karena nanti ke analisis ya, analisis alternatif solusi di sini nanti model ini apa kelemahan dan kekurangannya gitu Pak. Ada kan pra dan kontra gitu ya. Dan nanti kita pada pertemuan berapa itu, pertemuan 19 sebelumnya pertemuan 18 Bapak nanti akan menjelaskan pro kontranya gitu Pak. Jadi kita fokus ke desain pembelajaran atau model pembelajaran. Karena materi kita di LK21 ini memang berkaitan dengan itu. Ini contohnya Pak seperti itu. Bagusnya kalau langsung ada linknya Pak supaya bisa saya dengan Pamong itu bisa langsung bisa langsung klik langsung tertuju kepada artikel yang dimaksud. Seperti itu Bapak ya. Iya. Misalnya ini contoh saja ya, contoh. Jadi yang tadi yang apalagi Mustari Lamada, coba Bapak lihat lagi dia menggunakan model apa, karena dari model yang digunakan itu nanti kita akan melihat analisis alternatif solusinya, kelemahan dan kekuatan dari model itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga, jadi ini ada juga didapatkan dia menggunakan flipped classroom gitu Bapak Ibu, dia meningkatkan kemandirian belajar. Kemudian ada juga Monica itu
terus dia lihat, oh active learning tipe CARS sort gitu ya, dapat meningkatkan kemandirian belajar dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi kita soroti adalah modelnya yang digunakan gitu Pak ya. Ya, Ya, seperti itu gambaran saya. Ini sebagai satu contoh saja untuk kegiatan kita untuk apa lagi ya. Jadi untuk Pak Angga kan di bawah itu sudah ada model-model ya Pak Angga ya. Iya, di bagian bawah. Jadi kita soroti itu adalah ke model-model pendekatan di dalam pembelajaran karena dalam menjelaskan nantinya pada pertemuan keberapa ya, ke-18 itu ada pro dan kontra. Jadi kelebihan dan kekurangan dari model itu. Jadi itu nanti kita apalagi akan dijelaskan lebih mendalam lagi. Apa kelemahannya, apa kekurangannya. Terus nanti menurut guru juga apa kelemahan, apa kekurangannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, siap, Bu Prof. Ya, jadi ya itu ditambahkan saja ya. Jadi lihat sebenarnya jurnalnya sudah cukup baik dan sebaiknya linknya ada Pak setelah jurnal ada linknya ya supaya memudahkan gitu ya, memudahkan untuk saya, memudahkan untuk Pak Mon juga untuk bisa mengoreksi gitu Pak langsung ke judulnya. Seperti itu ya Pak. Ya. Siap, Bu Prof. Ya, Assalamualaikum Pak Alamsa Ahmad Jaya. Sehat Pak? Ya, selamat Assalamualaikum, bergabung. Bu Iya, Prof. iya, Alhamdulillah sama-sama. sudah Ya, sehat, Bu Prof. iya, baik Pak. Jadi ini tadi sudah ada yang presentasi Pak untuk dari literatur ya, kajian dari literatur seperti itu Pak tadi. Iya. Mungkin ada masukan dulu Pak Alam atau baru bergabung Pak ya? Ya. Pak Iya, Alam Bu, di dilanjut mana aja Pak dulu. Alam? Di SMK mana Pak Alam? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya memang baru bergabung dengan Bu Prof. Ya. Untuk saat ini, Bu, saya kan kemarin bertugasnya di SMKN 3 Luhut Utara. Oh ya, Utara. Semenjak Juli kemarin dimutasi ke SMKN 10 Makassar, Bu. Oh, ada. Oh, di SMK 10 Makassar ya. Iya, benar, Bu, iya. Ya, ya, sering di sana Pak saya penelitian. Iya, Bu, Ya ya. sama Pak Takbir ya. Iya. Ya, selamat bergabung Pak. Ya. Iya. Jadi sudah dekat di sini Pak ya, bisa Iya, diskusinya benar. ya. Baik, tadi ya, salah satu peserta kita mahasiswa Pak sudah mempresentasikan empat dari beberapa masalah yang kemarin yang kita sudah tentukan, kemudian sudah melihat berdasarkan literatur ya Pak, jadi literatur baik dari buku maupun artikel seperti itu gambarannya Pak. Baik, kita mungkin minta lagi ke peserta yang lain Pak Alam saya, baru nanti ditanggapi. Ya, ya silakan Ibu Ulfa atau Ibu Pak Mulyadi angkat tangan. Iya silakan Pak Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan Pak Mulyadi. Terima kasih Bu, mungkin bukan mau bertanya tapi mau presentasi sih Bu. Oh, mau presentasi, iya. Gimana Oke, Ibu Ulfa? Pak Mulyadi biar sudah. Ibu Ulfa duluan Bu. Oh, biar Ibu Ulfa dulu. Silakan Bu Ulfa. Diatur saja lah, diatur ya, yang cepat Pak gitu Mulyadi ya. sudah semangat Bu. Oh sudah ya, semangatnya sudah muncul ya. Iya harus bersemangat terus. Iya silakan Pak Mulyadi. Oke, terima kasih Bu. Izin share screen. Ibu, ini masalah. Ya, nanti diperbesar Pak ya. Ya. Ditambah lagi apa Oke, sudah Pak, sudah kelihatan ya, sudah. Oke, jadi ini masalah yang pertama itu motivasi belajar siswa yang rendah, kemudian akar penyebab masalah itu model pembelajaran di kelas yang kurang menarik. Kemudian kajian literatur yang pertama tuh menurut Dr. Sriyati, yaitu ada manfaat dari pembelajaran kooperatif, meningkatkan hasil belajar yang pertama, yang kedua itu meningkatkan hubungan antar kelompok. Belajar kooperatif memberi kesempatan kepada setiap pembelajar untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan teman satu tim untuk mencerna materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Belajar kooperatif dapat membina sifat kebersamaan, peduli satu sama lain, dan tenggang rasa, serta mempunyai rasa andil terhadap keberhasilan tim.
Yang keempatnya, menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajar untuk belajar berpikir. Belajar kooperatif dapat diterapkan untuk berbagai materi ajar, seperti pemahaman yang rumit, pelaksanaan kajian proyek, dan latihan memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Keenamnya, meningkatkan perilaku dan tidak memerlukan biaya khusus untuk penerapannya. Kemudian, Rohman Koramulyakin dan kawan-kawan 2018 mengatakan bahwa peningkatan motivasi belajar dari 3,7 dengan kategori tinggi menjadi 4,0 dengan kategori sangat tinggi setelah menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran. Begitu juga dengan prestasi belajar siswa yang meningkat dari rata-rata pretest 52,65 menjadi 93,75 pada nilai post-test. Yang ketiga itu jurnal menurut Komang Redi Winata dan kawan-kawan dalam hasil jurnal penelitiannya mengatakan bahwa yang pertama terdapat perbedaan motivasi belajar secara signifikan antara kelas yang menggunakan model direct learning dengan kelas yang menggunakan game based learning. Yang kedua terdapat perbedaan prestasi belajar secara signifikan antara kelas yang menggunakan model direct learning dengan yang model based learning. Ketiga, motivasi belajar siswa meningkat secara signifikan karena penerapan model pembelajaran game-based learning. Dan yang keempat, prestasi belajar mahasiswa meningkat secara signifikan karena penerapan model pembelajaran game-based learning. Kemudian masalah yang kedua, guru kurang inovatif dalam menentukan metode pembelajaran. Itu akar permasalahannya, guru terbiasa dengan metode konvensional. Kalau kajian literaturnya menurut Arif Hidayat dan kawan-kawan 2020 mengatakan bahwa penerapan metode pembelajaran di Sali Kota Bogor belum efektif karena diskusi metode demonstrasi dan metode resitasi. Perlu ada berbagai variasi metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Ade Hairullah dan Dr. Syahid Hasan 2020, halaman yang keempat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium atau eksperimen, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan jurnal Abdul Halik mengatakan bahwa hal yang urgent dalam pemilihan metode pembelajaran perlu dikonsolidasikan dengan beberapa komponen lainnya seperti tujuan atau kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, situasi dan kondisi lingkungan kelas dan sosial, kemampuan pendidik dan peserta didik, bahan ajar dan sumber ajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru belum optimal menerapkan pembelajaran host, yaitu kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan pembelajaran host. Kajian literaturnya menurut Ujang memberikan ide yang sangat menarik untuk memastikan apakah host sudah diterapkan di dalam kelas atau belum. Ada tabelnya untuk mempermudah guru dalam mengetahui memastikan bahwa sudah host atau belum. Yang kedua, menurut Yoki Ariana dan kawan-kawan, tahun 2018, halaman yang kelima mengatakan bahwa keterampilan high order berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal dengan high order thinking skill dipicu oleh 4 kondisi, yaitu yang pertama sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya.
Kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Kemudian C, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi linear, hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. D, keterampilan berpikir tingkat tinggi lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, menurut Yoki Ariana dan kawan-kawan mengatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Masalah yang keempat itu guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar tambahan. Kita akar permasalahannya kurang kemauan diri guru untuk dia dan sumber belajar tambahan. Sinyalnya terputus-putus Pak Mulyadi. Ya. Sinyalnya terputus-putus Pak Mulyadi. Ya. Ya, cek dulu Pak. Bisa? Sudah? Cek mic, Bu. Sudah. Ya. Coba diulang lagi Pak. Nggak usah diulang semua yang belum kami dengar yang terakhir, yang 4. Oh, Pak Mulyadi mungkin sinyalnya. Sudah Pak tadi? Pak Mulyadi sudah menyelesaikan? Coba di-share lagi tadi. PowerPoint-nya Pak di-share. Ya, karena terputus-putus Pak suaranya. Ya, bisa diselesaikan dulu Pak. Saya juga lagi. Sudah Bu, apa? Oh, sudah. Bagus, Bu? Sudah. Baik, ya. Sudah dibaca semua Pak, maksudnya poin-poinnya? Ya. Sudah sampai Bu. Oh, yang sudah keempat, selesai. Ya, baik. Oh, baik, Pak Alamsa ada masukan dulu Pak Alamsa. Jadi ini Pak Mulyadi sudah mengambil beberapa artikel, tapi belum ada buku ya Pak Mulyadi ya? Belum ada buku yang diambil. Ada Kan buku, selain Bu. artikel 3 ada buku. Bu. Ada buku? Oh, ada. Baik. Iya. Jadi ya, coba yang di pertama sekali Ada, Pak Bu, Mulyadi. Ada buku ya? Sudah ada campuran Ya, itu, Bu. Oh, campuran. Baik, yang pertama Pak, kita lihat di tahapan pertama tadi. Ya, sama mungkin dengan Pak Angga ya. Jadi kita langsung konsen ke modelnya Pak, model atau pendekatan pembelajaran apa yang digunakan Pak, supaya ya salah satu pendekatan ya atau model pembelajaran yang ada itu untuk ini masalah yang Bapak sudah tentukan untuk meningkatkan motivasi. Di sini kita lihat berbasis kooperatif, tapi kan cooperative learning itu banyak Pak, bisa dilihat salah satu atau beberapa dalam buku ini atau artikel ini Pak mengambil salah satu dari kurikulum, salah satu dari pembelajaran kooperatif yang ada gitu Pak. Coba kita lihat lagi di artikel yang ini kedua apakah sudah jawab Bu, dia pakai oh sudah dijawab. Pakai game edukasi Bu. Oh, game edukasi. Ya, game yang learning. Maaf. Untuk share ini. Pak Mul, yang kooperatif itu kan banyak gitu ya. Nah, Iya, salah Bu. satu dari yang kooperatif itu yang mana yang diterapkan di sini Pak? Yang di tulisan beberapa tulisan yang dari yang pertama sampai yang kedua. Ini kan kedua sudah ada game edukatif salah satunya Pak ya. Tapi yang nomor 1 itu coba dicari dulu yang kooperatif itu yang dimaksudkan yang mana? Karena kooperatif itu kan banyak gitu Pak. Ada Iya, Jisoo, kemudian ada apa lagi?
yang bermain peran dan sebagainya itu adalah salah satu kooperatif, pembelajaran kooperatif. Seperti itu. Jadi ada modelnya yang dituliskan yang seperti saya contohkan tadi, Pak. Ya. Jadi nanti dilihat lagi dari artikel itu, kemudian dicari model atau pendekatan apa yang digunakan. Seperti itu, Pak ya. Nah, seperti ini game edukasi karena nanti pada saat kita menganalisis yang seperti juga saya sampaikan itu nanti akan ada apa kelebihan dan kekurangan dari model ini ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan salah satu model yang Bapak tujukan untuk menjawab permasalahan poin 1 berarti nanti untuk memberikan kelemahan dan kekurangan dari model itu tidak ada, Pak. Ya. Seperti itu Pak gambarannya. Nah, walaupun di bawah ini sudah ada model, ada e-learning, kemudian ada juga game ya, game pembelajaran berbasis game itu juga sudah ada. Ini sama Pak ya, 2 dan 3 itu adalah pembelajaran berbasis game. Itu juga sudah ada karena nanti dalam apalagi penjelasan selanjutnya itu Bapak menganalisis bagaimana model-model ini digunakan Pak di dalam untuk melihat ini rendahnya tadi motivasi ya pembelajaran seperti itu. Jadi bisa Bapak tuliskan bahwa setelah menggunakan model ini itu prestasi belajarnya itu meningkat sekian persen. Ini kan dari 52 menjadi 53 sekian ya Pak ya, 53,75 bukan persen ini ya, dari 52,65 rata-ratanya itu menjadi 53,75 seperti itu Pak. Ya, baik kita lihat lagi poin yang lainnya Pak di bawah tadi. Walaupun tidak semua kita ambil ya. Nah, yang bagian kedua ini Pak, guru kurang inovatif dalam menentukan metode pembelajaran. Nah, ini kan masih menggunakan metode konvensional, tapi metode konvensional yang dimaksud ini menggabungkan beberapa model di dalamnya Pak. Jadi bukan konvensional murni ceramah saja, tetapi menggabungkan beberapa model ceramah dengan model yang lain. Sepertinya seperti ada tanya jawab gitu Pak ya, seperti ada diskusi dan sebagainya. Jangan hanya ceramah saja kemudian selesai, tapi ada beberapa model yang dikombinasikan Pak. Jadi bukan hanya ceramah saja atau konvensional, tapi ada beberapa ya Pak ya. Karena tidak semua juga ya, tidak semua juga materi ajar atau materi pelajaran itu cocok untuk semua model yang ada. Seperti itu Pak ya, masukan saya. Ya, mungkin ada masukan Pak Alam, Pak Alamsah, Pak Alamsah atau Pak Pak Alamsyah, Alamsah Bu. Ahmad ya, Pak Alamsyah Alamsah Ahmad saja Wijaya. ya, Ya. ya, ya, baik, baik. Kalau saya mungkin Bu, seperti yang tadi Bu bilang, karena kan setahu saya nanti yang dianalisis ini nanti yang akan mungkin menjadi bahan pertimbangan di perangkat pembelajaran yang akan dibuat. Jadi teman-teman memang sudah harus menyiapkan, termasuk nanti saat menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Karena misalkan itu akan diterapkan di perangkat pembelajaran yang teman-teman akan buat. Jadi misalkan seperti ini, misalkan model pembelajaran, mudah-mudahan model pembelajarannya gaming. Gaming yang seperti apa misalkan? Kalau misalkan yang full aplikasi atau yang modelnya flash ya, kalau bisa detail, alangkah baiknya supaya nanti dianalisisnya jelas bahwa kelebihan dan kekurangannya menggunakan metode gaming misalkan gaming yang flash atau gaming permainan kartu ke siswa, supaya nanti teman-teman di saat membuat perangkat pembelajaran ini ada batasan-batasan model pembelajaran seperti apa. Jangan sampai mengambang. Kalau itu menurut saya model pembelajarannya misalkan gaming, karena kan saya lihat tadi dari penyebab masalahnya juga ada Android ya yang di ini. Jadi kalau saya mungkin seperti itu karena ini mungkin mengarah ke perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu rekan-rekan yang akan susun. Jadi sebaiknya memang sebelum dianalisis diperjelas dulu. Misalkan model pembelajaran di kelas yang kurang menarik. Nah, jadi nanti ada perbandingan model pembelajaran ini yang seperti ini yang bisa digunakan. Ini yang menarik, ini yang bisa menambah
keinginan siswa untuk belajar, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Saya kira untuk sementara seperti itu, Bu Prof. Baik. Sambil menyimak juga. Ya, jadi jelas ya tadi Pak Alamsyah sudah memberikan apalagi tadi masukan bahwa kalau kita mencari literatur yang ada di sini disesuaikan nanti dengan model yang Bapak akan pilih ya, gitu. Jadi salah satu model, jadi beberapa model yang kita sudah tawarkan di sini nanti kita gunakan di perangkat pembelajaran, Pak. Jadi ini ada 2 tadi yang kita simak bersama itu menggunakan game gitu Pak. Jadi nanti menentukan sama seperti tadi Pak Alamsyah menjelaskan bahwa kita menentukan apakah gamenya memang full game atau dengan menggunakan aplikasi atau kita saja ya yang menuliskan sintak-sintaksnya kemudian nanti dipraktekkan oleh siswa dengan menuliskan nomor-nomor, kemudian di situ nanti ada apalagi soal-soal yang harus kita selesaikan ya, yang harus diselesaikan oleh siswa kita di dalam kelas. Jadi Bapak nanti menentukan seperti itu. Seperti itu gambarannya. Jadi nanti di sini beberapa model-model yang ada itu bisa dituliskan jadi nanti sebagai alternatif semua. Jadi jadi nanti setelah Pak Mulyadi menuliskan seperti itu disesuaikan Pak dengan materi yang akan Bapak ajarkan nanti ya. Untuk mengembangkan perangkat pembelajarannya. Begitu masukannya Pak Mulyadi ya. Ya. Kemudian IT nanti lihat di IT-nya di belakang di bawah sekali, mungkin sama dengan Pak Angga ya, IT-nya dilihat. Jadi ini kan untuk HOTS itu apakah nanti model pembelajaran HOTS itu nanti lihat Pak pendekatan model apa yang cocok untuk HOTS ya, untuk bisa mengembangkan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang menggunakan IT. Jadi misalnya tadi menggunakan game, kalau misalnya Bapak menggunakan aplikasi, apakah nanti kita mau menggunakan juga HP Android dari siswa-siswa kita, jadi bisa apalagi download, kemudian bisa digunakan secara bersama-sama Pak dalam pembelajaran. Ya mudah-mudahan dengan menggunakan ini ya HOTS-nya bisa apalagi bisa muncul Pak, bisa keluar dan Bapak bisa membuat soal-soal yang kemarin kita sudah diskusikan pada pertemuan pertama itu bagaimana soal-soalnya itu betul-betul di poin C4, C5, C6 ya Pak ya, bukan hanya C1, C2, C3. Seperti itu gambarannya Pak ya, Pak Mulyadi. Ya. Baik, saya pikir ini sudah Pak Mulyadi, tinggal Bapak Mulyadi nanti menentukan pendekatan-pendekatan atau model yang akan digunakan nantinya. Ya, jadi cari artikel yang berkaitan dengan itu Pak. Walaupun ini sudah ada, tapi lihat model apa yang akan dituju. Ya, modelnya apa? Kalau kooperatif yang seperti apa Pak? Karena kooperatif itu banyak sekali jenisnya ya. Ada JSOW dan ada juga apalagi kayak peer group dan sebagainya. Jadi banyak sekali Pak. Baik Pak Mul, atau ada teman yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk Pak Mulyadi ini? Cukup ya? Ya, baik. Silakan di stop share. Kita lihat lagi yang lain. Jadi untuk teman-teman yang sudah presentasi ini melengkapi, kemudian karena sesi hari ini sebenarnya kita sudah ada wawancara juga Bapak Ibu, jadi diatur waktunya bagaimana nanti 4 jam JP kita itu digunakan untuk wawancara dengan beberapa stakeholder itu Bapak Ibu ya. Ya, silakan siapa lagi Pak? Terima kasih Ibu Asti ya. Iya. Silakan Ibu Asti. Ibu Asti, Ibu Ulfa tadi, Ibu Ulfa silakan Ibu Ulfa. Ya, Ibu Ulfa ya. Silakan Ibu Ulfa. Share screen. Maaf Bapak Ibu ya lagi batuk-batuk hari ini. Boleh saya mulai, Bu? Ya, silakan Ibu Ulfa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikut presentasi saya mengenai LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi yang masalah pertama yang terpilih untuk diselesaikan mengenai rendahnya kompetensi literasi dan numerasi yang dimiliki peserta didik. Ini akar penyebab masalahnya mengenai gerakan literasi numerasi yang belum berjalan dengan baik di sekolah. Di sini saya mendapatkan beberapa literatur. Yang pertama dari
Elo Rintarti Widyastuti dan Meita Dwi Kurniasari tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbantuan software KBTD V2 terhadap kemampuan literasi numerasi siswa dengan hasil penelitian bahwa koefisien uji pengaruh untuk model problem based learning berbantuan software Kepri dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi sebesar 1,23. Kemudian di sini ada juga dari Reni Herawati tahun 2022 yang berjudul Penerapan Model Gradual Release of Responsibility. Di sini menunjukkan hasil bahwa penerapan dari model Gradual Release of Responsibility ini meningkatkan pemahaman guru tentang literasi dalam pembelajaran dari yang awalnya 56% menjadi 69% atau meningkat sekitar 13%. Kemudian pemahaman guru tentang numerasi dalam pembelajaran dari yang awalnya 36% menjadi 61%. Kemudian keterampilan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran literasi meningkat dari 15%, meningkat 15% dari 70 menjadi 85%. Kemudian keterampilan guru dalam perencanaan pembelajaran numerasi mengalami peningkatan tajam sebesar 35% dari 38 menjadi 75%. Kemudian literatur yang ketiga dari Heri Kurniawan tahun 2021 mengenai model perencanaan pembelajaran PPKN berbasis literasi. Di sini hasil penelitiannya adalah model perencanaan pembelajaran PPKN berbasis literasi meliputi beberapa komponen antara lain. Pertama, perlunya fasilitas pendukung yang meliputi kebijakan sekolah tentang pentingnya budaya literasi, kemudian dukungan dan keterlibatan dari pihak luar sekolah, yaitu masyarakat dan murid, pemerintah daerah, kemudian penyusunan rencana pembelajaran oleh tim guru PPKN dan tim MGMP kabupaten, kemudian pembuatan prota, promes, silabus, dan RPP. Kemudian yang ketiga, literasi yang dikembangkan meliputi literasi digital, baca, tulis, sains, dan budaya. Kemudian ada lagi di sini dari bukunya terbitan Kemendikbud tahun 2017 yang berjudul materi pendukung literasi di halaman 3. Strategi utama gerakan literasi numerasi sekolah, yaitu berupa literasi numerasi lintas kurikulum dengan cara pendekatan penerapan numerasi yang secara konsisten dan menyeluruh di sekolah untuk mendukung pengembangan literasi numerasi bagi setiap peserta didik. Kemudian di sini ada lagi dari Direktorat Sekolah Menengah Atas tahun 2021 yang berjudul Penguatan Literasi dan Numerasi halaman 17. Penguatan literasi numerasi dalam pembelajaran dapat dilakukan sebelum, saat pelaksanaan, dan sesudah pembelajaran. Pembelajaran didorong agar kemampuan peserta didik terus meningkat dalam memahami, menginterpretasi, refleksi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi itu secara kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan masalah kehidupan. Kemudian untuk masalah yang terpilih kedua yaitu kesulitan belajar peserta didik dengan kebutuhan khusus. Akar permasalahannya, guru belum menerapkan analisis yang spesifik untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar siswa atau biasa yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada literatur dari Wisma Hadi dan kawan-kawan tahun 2022, desain pembelajaran diferensiasi bermuatan problem-based learning, mendukung critical thinking skill siswa pada era kenormalan baru pasca pandemi COVID-19. Di sini, strategi pembelajaran diferensiasi merupakan upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan hasil belajar siswa dengan melakukan pendekatan kognitif siswa yang heterogen. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini bermuatan critical thinking skill atau cara yang digunakan untuk menyeimbangkan kemampuan siswa dalam mencerna pembelajaran, mengelola emosi, cara berkomunikasi, termasuk kemampuan dalam mengembangkan minat bakat siswa yang berbeda. Kemudian
Strategi dari pembelajaran diferensiasi bermuatan critical thinking skill dilakukan dengan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang tercantum dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Di sini ada lagi, yaitu dari Imadeyatnya Tresna Putra tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Flipped Classroom berbasis strategi diferensiasi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hasil analisisnya, implementasi model pembelajaran Flipped Classroom berbasis strategi diferensiasi mendukung keberhasilan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Denpasar tahun 2021-2022. Kemudian ada lagi dari Mumpuni Arti, Randy Ross, dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Teachers Pedagogy Competence and Challenge in Implementing Inclusive Learning in Slow Learner. Di sini temuan dari penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru reguler mampu menghadapi keberagaman siswa dari berbagai aspek. Guru reguler mampu mengelola kebutuhan belajar siswa. Bentuk kompetensi guru reguler untuk bagi siswa slow learner mampu mengubah konsep abstrak ke dalam bentuk konkret. Kemudian hambatan yang dirasakan oleh guru reguler mengelola keberagaman siswa, serta tantangan yang dihadapi guru reguler melaksanakan pendidikan inklusif terdiri dari metode mengajar yang beragam, kompetensi memodifikasi pembelajaran, dan pencapaian peningkatan profesional. Kemudian di sini ada dari Dr. Marlina 2020, bukunya berjudul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Inklusi, di halaman 3. Pembelajaran diferensiasi merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Kemudian pembelajaran ini bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, namun cenderung ke pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar siswa dengan strategi pembelajaran yang independen. Di sini guru mendiferensiasikan pembelajaran dengan menambah, memperluas, menyesuaikan waktu untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya, yang ketiga, masalah yang terpilih adalah guru belum memaksimalkan penerapan model-model pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi. Di sini akar permasalahannya, guru sudah merasa nyaman menggunakan model pembelajaran konvensional. Di sini ada literatur dari Mega Ayu Sasmita dan kawan-kawan tahun 2018 yang berjudul Perbandingan Metode Pembelajaran Edutainment dan Metode Pembelajaran Konvensional terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 1 Kalidawir. Hasil penelitiannya, terdapat perbedaan prestasi siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran edutainment dan pembelajaran konvensional. Oh, mohon maaf Bu, ini sepertinya ini kurang ini penambahan hasil penelitiannya, nanti saya tambahkan. Kemudian di sini ada dari Ahmad Sodik dan kawan-kawan yang berjudul perbedaan metode pembelajaran kooperatif tipe problem based learning dengan metode konvensional terhadap hasil belajar IPS terpadu kelas 12 SMK. Di sini metode pembelajaran problem based learning menjadikan siswa berkesempatan untuk memperoleh nilai yang tinggi daripada menggunakan metode konvensional. Kemudian di sini ada buku dari Dr. Adi Hairullah dan Dr. Said Hasan yang berjudul Model Pendekatan Pembelajaran Inovatif. Model dan pendekatan pembelajaran inovatif adalah pedoman untuk atau petunjuk dari strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir,
yaitu masalah yang terpilih belum maksimalnya penggunaan trainer sebagai media pembelajaran pada materi gerbang logika kelas 10 teknik elektronika industri. Di sini akar masalahnya kurangnya inovasi guru pada pembelajaran gerbang logika. Kajian literaturnya dari Pustika Sari dan Muhammad Isa Gautama tahun 2021 yang berjudul Faktor Kegagalan Pengembangan Media Pembelajaran Guru Sosiologi di SMA Negeri 15 Padang. Hasil penelitiannya, guru sosiologi di SMA Negeri 15 Padang harus memiliki motivasi diri yang tinggi lagi dalam meningkatkan kemampuan diri dalam menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengaruh keterampilan guru menggunakan media pembelajaran terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam. Di sini dampak penggunaan dari hasil penelitian di atas membuktikan bahwa media sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dapat meningkatkan perilaku mandiri, lebih mudah memahami, dan mendapatkan pengalaman yang baik dalam proses pembelajaran. Kemudian literatur yang terakhir berjudul Buku Ajar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa media pengajaran merupakan tempat penyampaian informasi atau pesan pembelajaran yang sangat penting bagi siswa. Jadi pembelajaran melalui penggunaan media perlahan-lahan mampu menggeser sistem pembelajaran tradisional yang hanya menggunakan buku teks. Kemudian di sini guru dalam menyajikan materi mempunyai keterbatasan dari berbagai sebab seperti konsep yang abstrak, objek yang berbahaya, objek yang tidak terlihat dengan kasat mata. Dari berbagai keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sini yang terakhir buku referensi media pembelajaran inovatif. Di sini menjelaskan pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian harus mendapat perhatian dari guru dalam setiap pembelajaran. Baik, seperti itu Bu Prof dan Pak Alam, mohon masukannya. Baik, makasih Bu. Jadi saya lihat sudah banyak apalagi artikel-artikelnya Bu ya, dan ada juga beberapa buku yang Ibu ambil gitu Bu ya, untuk eksplorasi alternatif solusi yang Ibu sudah dapatkan berdasarkan masalah yang sudah ditetapkan tadi ya Bu ya, mengenai rendahnya. Jadi mungkin ini sama ya dengan Pak Angga, dengan Pak Mulyadi. Jadi nanti Ibu dari model yang ada ini nanti Ibu nanti menetapkan untuk sebagai salah satu model yang digunakan nanti di perangkat pembelajarannya Bu ya. Ya. Jadi saya lihat ini banyak yang problem based learning Bu yang dikomentari. Apakah nanti Ibu sudah pernah menerapkan ini Bu sebelumnya di pembelajarannya Ibu? Ya, apakah sudah pernah menerapkan Bu problem based learning? Sudah pernah, Ya, Bu. salah satu. Jadi Ibu juga sudah pernah menerapkan, berarti sudah ada sintak-sintas yang Ibu sudah siapkan ya sebagai salah satu bagian dari yang akan kita tuliskan nanti di RPP-nya Bu, sintak-sintaksnya, tahapan-tahapan pembelajaran. Karena ini Ibu sudah terapkan. Karena dari awal ini sampai di bawah Ibu banyak menyoroti ya, maksudnya melihat bahwa salah satu model yang bisa digunakan itu adalah problem based learning, walaupun di bawah ini ada juga Flipplot, ada ya Bu ya, Flipplot di bawah ya, classroom yang sudah diterapkan. Jadi ini sudah menarik Bu. Tinggal tadi ada beberapa yang Ibu sudah sampaikan bahwa dengan model ini bisa meningkatkan itu Bu, yang literasi tadi ya, literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu sudah ditingkatkan dengan beberapa model yang Ibu sudah tuliskan seperti ini. Karena model itu, di dalam model itu ada pendekatan Bu ya. Mungkin Ibu pernah membaca, di dalam model itu ada pendekatan, ada strategi, ada teknik, dan ada gaya kita mengajar. Mungkin dengan materi yang sama, gaya belajarnya itu berbeda Bu, antara satu guru dengan guru yang lain. Ya seperti itu ya, karena kalau ada guru yang dengan bercanda, dengan apalagi banyak memberikan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, itu berbeda dengan guru yang satu. Kalau guru yang satu mungkin
pada saat proses pembelajaran menggunakan gaya yang berbeda. Tapi maksudnya adalah sama bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Bu ya, seperti itu. Ya, jadi itu yang Ibu saya lihat. Kemudian yang dibawa tadi ada Ibu menjelaskan, coba Bu, yang menggunakan IT itu Bu, ya untuk media. Ya, medianya nanti bisa ditentukan juga media apa Bu yang digunakan, walaupun ini belum ada di sini, belum spesifik Bu ya medianya, tapi nanti kira-kira media seperti apa, karena media juga salah satu alat bantu ya di dalam proses pembelajaran yang nanti juga Ibu akan terapkan nantinya. Ya, karena di sini masih umum. Saya lihat masih umum Bu ya, belum menekankan media apa yang digunakan. Seperti itu. Ya, saya lihat Ibu Ulfa ya, di media ini masih umum Ibu menjelaskan bahwa dengan media dapat meningkatkan apalagi pemahaman materi dari siswa ya. Belum menetapkan media apa yang digunakan, seperti itu. Ya. Baik, ada masukan Pak Alamsah? Untuk saya seperti itu Ibu. Ya, ini sudah banyak artikelnya, sudah menarik, dan ada juga satu buku yang Ibu Ulfa sudah apalagi menjadikan sebagai salah satu ya kajian di permasalahan yang kita angkat di sini. Ya, silakan Pak Alam, ada masukan Pak Alamsah? Terima kasih Bu Prof. Mungkin sedikit masukan ya. Tadi kan Ibu Prof di poin keempat ini media belum ditentukan lebih spesifik. Kalau saya lihat lagi di sebelahnya ternyata ada gerbang logika kelas 10 dari elektronika industri. Ya, Nah, saya mungkin bisa selain PowerPoint yang standar-standar ya Bu, mungkin masukkan juga simulasi, lalu apa ya, seperti aplikasi misalkan bisa Pak ya. Ya. Proteus bisa, itu tipeknya dapat. Online juga bisa seperti yang kemarin Tinkercad yang saya sebut, simulasi seperti itu kan media di saat dimasukkan di perangkat otomatis harus dimasukkan. Jadi kalau saya mungkin Ibu Ulfa mungkin jauh lebih teknologi ya, kalau di Jawa sih biasanya seperti itu Bu, dibanding di Sulsel. Pasti sudah paham lah yang seperti itu. Nah, kalau nanti di perangkat ya jangan lupa Bu ditampilkan yang seperti itu. Gerbang logika kan bisa pakai aplikasi Android juga ada kayak kalau nggak salah ya Bu. Aplikasi di Android. Nah terus yang pertama ini yang saya mau pertanyakan ya ke Bu Ulfa. Kira-kira kalau literasi ini dimasukkan di kegiatan di RPP ya, di kegiatan pembelajaran, dia masuknya seperti apa Bu? Mohon maaf Bapak, bisa diulangi. Ini saya di ruang guru banyak orang, jadi suaranya bersautan. Untuk poin 1 ini literasi, kan ada poin-poin kegiatan pembelajaran. Apakah dia masuknya pendahuluan, kegiatan inti, atau seperti apa yang ada di pikiran Bu Ulfa ini literasi agar gerakan literasi ini bisa berjalan di setiap pertemuan misalkan, dan guru-guru bisa mengaplikasikan. Kira-kira menurut Bu Ulfa dia dimasukkan di bagian mana Bu di perangkat pembelajaran yang dibuat, misalkan apa ya, di inti membaca dulu atau bagaimanakah? Saya juga butuh ini juga Bu. Iya. Butuh juga ya. Baik, saya mohon izin menanggapi, tapi mohon maaf kalau suaranya bersautan. Baik, di langkah-langkah pembelajaran nanti itu saya terpikirnya akan bisa di bagian awal langkah pembelajaran atau di pendahuluan, atau di bagian inti bisa saja Bapak. Jadi semisal nanti di bagian pendahuluan itu biasanya kan kita sebelum praktik kita menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah di situ dari kita biasanya kan anak-anak itu terkadang kalau kita menjelaskan terlebih dahulu itu kan lebih tergantung pada kita Pak Ngi. Jadinya terkadang itu saya anak-anak saya suruh membaca dahulu, baru nanti saya menjelaskan, dan ketika saya menanyakan ke anak-anak itu mereka seperti pretest itu anak-anak sudah paham sebelumnya Pak. Seperti itu. Mohon maaf Pak, suara saya tadi terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Ini masukan juga buat saya Bu, karena kan memang kemampuan literasi anak-anak sekarang ya sangat kurang ya Bu, dibanding efek dari gadget ini. Mereka cuma aktifnya di gadget, makanya budaya membaca ini ya betul-betul hilang. Saya juga merasakan seperti itu Bu. Kalau yang
Poin yang kedua, minta tolong Bu Ulfa, poin yang kedua tadi diferensiasi. Tadi ada batasan yang siswa dengan kebutuhan khusus. Apa enggak sebaiknya diumumkan saja Bu atau bagaimana? Misalkan kesulitan belajar peserta didik, tapi harus ini ya, spesifik lagi. Mohon maaf Bapak, maksudnya diumumkan itu apakah saya harus menginfokan ke teman-teman sekelasnya bahwa kita di sini anak-anak punya teman yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Jadi kita harus bisa memberi pendampingan ke teman kita yang seperti ini. Apakah seperti itu, Pak? Bisa juga sih seperti itu Bu. Cuman ya pintar-pintarnya Ibu aja di saat meramu sebuah kegiatan pembelajaran, jangan ada perbedaan di antara perbedaan perlakuan ya. Misalkan ada peserta didik yang butuh dengan kebutuhan khusus ya diupayakan bagimanalah caranya supaya jadi nanti ini akan muncul juga di sebuah di perangkat pembelajarannya ini atau di perangkat pembelajarannya umum. Ini yang saya takutkan. Iya Bapak, begini Pak. Karena ini kan kasuistik ya Bu, artinya paling cuma 1-2 orang yang berkebutuhan khusus. Maksud saya, apakah nanti di perangkat pembelajarannya ini ada juga kegiatan khusus buat mereka atau bagaimana Bu? Begini Pak, karena kan di sekolah kami juga sudah ada guru BK yang pernah mengikuti pelatihan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kami yang guru umum ini nanti berkonsultasi dengan beliau-beliau yang pernah mengikuti pelatihan siswa berkebutuhan khusus. Kemudian kebanyakan juga siswa dari kebutuhan khusus itu maksudnya siswa yang jenis slow learner Bapak. Jadi pemahamannya yang agak lama dibanding dengan anak-anak normal. Bukan anak kebutuhan khusus yang sejenis, mohon maaf, tunarungu atau tuna-tuna apa ya. Mohon maaf saya kurang paham istilahnya seperti itu. Jadi kemudian nanti di perangkat pembelajarannya nanti kita bisa mengintegrasikan seperti ada refleksi-refleksi atau penganyaan untuk anak. Oh iya. Ya, saya kira seperti itu. Kalau yang ketiga ini, poin yang ketiga kan problem based learning pasti mengarahnya ke host. Nah, mohon maaf Bu Prof, saya izin bertanya dulu Bu. Oh iya, silakan Pak. Saya sempat bertanya di pertemuan sebelumnya ke rekan-rekan mahasiswa untuk yang kelas 10 ya Bu. Yang kelas 10 ini kan dia sebagian sekolah merdeka, pakai kurikulum merdeka. Lalu bagaimana dengan standarisasi PPG saat ini Bu perangkatnya? Apakah yang kemarin kan masih K13 kalau nggak salah Bu? Iya, masih K13 Pak. Ya. Kita nanti menunggu Pak ya, karena yang kemarin itu masih K13. Kecuali kalau misalnya ada yang kelas 10 nanti kita tunggu informasi ya Pak Alamsyah seperti apa nanti bentuknya. Ya. Ya, karena otomatis kan mungkin ada sedikit perubahan ya. Ya. Saya kira demikian Bu dari saya Bu. Makasih banyak. Ya. Jadi Ibu Ulfa di bagian tadi yang disampaikan juga Pak Alam benar, kalau dia hanya 1-2 orang yang mengalami seperti ini, ya kekurangan ya pemahaman materi, mungkin Ibu secara ini saja ya, secara mandiri saja langsung mendekati dengan cara seperti apa Bu, karena itu kan tidak banyak, kecuali kalau setengah dari kelas kita yang kebutuhan khususnya seperti itu, maka di perangkat pembelajaran harus kita tuliskan gitu Bu ya. Ya. Tapi kalau misalnya hanya 1-2, mungkin Ibu pintar-pintarnya saja mengatur pada kondisi apa saya harus berikan perhatiannya lebih dari mereka yang mengalami kekurangan tadi, sama yang kita diskusikan kemarin Bu ya. Ya seperti itu. Baik, ini sudah cukup ya Ibu ya. Kemudian ini pembelajaran konvensional nanti Ibu cari, kan ini tadi kita bandingkan yang ini Bu, saya tertarik ke metode pembelajaran edutainment. Edutainment polanya seperti apa Bu? Yang Ibu baca di artikel ini, edutainment. Mengintegrasikan teknologi Bu, jadi di sini. Oh, teknologi. Ya, baik. Sama dengan aplikasi tadi ya, menggunakan beberapa aplikasi dalam pembelajaran, mungkin seperti itu gambarannya Bu ya. Ya, benar. Ya, baik untuk Ibu Ulfa, mungkin saya cukup Bu Ulfa.
Jadi diusahakan hari ini kita harus sebenarnya fasenya adalah untuk wawancara ya Bapak Ibu ya. Ini hanyalah pekerjaan kita yang kemarin yang kita mau lihat apakah Ibu sudah melakukan atau tidak ya. Jadi hari ya diatur saja gimana bisa wawancara sebentar 4 JP-nya itu untuk mengisi poin wawancara gitu Bu. Ya, baik. Ya, ada Bapak Ibu Pak siapa ya? Ibu Asti atau Ibu? Ya, silakan. Ibu Asti ya, sudah siap Ibu Asti? Astiana, Ibu Astiana. Ibu Astiana. Ya, mungkin sinyal Ibu Astiana. Ya, Pak Willy, bisa Pak Willy? Siap Pak Willy? Ya. Mungkin masih belum lengkap Bu, tapi iya. Akan saya tunjukkan. Oh iya, enggak apa-apa Pak kalau belum lengkap tapi sudah dikerjakan poin-poinnya Pak. Ya, nanti Bu, sambil jalan nanti kita perbaiki ya. Izin share Bu. Iya, silakan. Ibu Asti monitor bisa dengar Ibu Asti? Oh, mungkin Ibu Asti apa ya? Audionya tidak terlalu baik ya. Bisa Bu, bisa. Oh bisa, oh, ya. Saya kira tadi di ada ini. Masalah jaringan sedikit. Oh, masalah jaringan. Ya, baik silakan Pak Willy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan beberapa hasil yang sudah saya dapatkan. Mohon maaf Bu, udah tampil apa belum Sudah, Bu, ya? Sudah Ibu. Sudah Pak Willy, maaf. Sudah Pak Willy. Jadi di sini yang untuk masalah pertama yaitu minat baca siswa rendah. Sebagai akar masalah adalah metode pembelajaran yang salah. Di sini saya mendapatkan beberapa artikel. Salah satu di sini adalah beberapa cara menumbuhkan minat baca siswa SMK. Di sini saya dapatkan beberapa penyebab minat baca siswi SMK dan memberikan kiat-kiat untuk menciptakan suasana dan sarana untuk membaca, penyediaan buku-buku yang tepat, menempelkan slogan-slogan, review buku, bahkan mengundang penulis. Untuk artikel yang kedua, di sini saya mendapatkan implementasi mode pembelajaran discovery learning guna meningkatkan keaktifan belajar dan minat baca siswa kelas 10 teknik kendaraan ringan SMK Negeri Sedai. Di sini merupakan hasil penelitian siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Sedayu yang berjumlah 32 siswa. Dengan mengimplementasikan model pembelajaran discovery learning, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 3 siklus, yaitu perencanaan atau planning, tindakan dan observasi atau acting dan observating, dan refleksi atau reflecting. Dari informasi yang saya dapatkan, hasil penelitiannya itu menunjukkan implementasi mode pembelajaran discovery learning yang bagus, yang menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya saya mendapatkan artikel model pembelajaran kreatif dalam meningkatkan minat membaca anak di luar sekolah. Mengulas mengenai pembelajaran yang kreatif yang akan mengubah perilaku dalam dirinya, baik perilaku menyangkut pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun perilaku yang menyangkut nilai dan sikap atau afektif. Karakter pembelajaran kreatif berpusat pada siswa, memberikan pengalaman, pemisahan mata pelajaran tak begitu jelas, bersifat luas atau fleksibel,
menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Selanjutnya, di sini kurangnya perhatian pada siswa yang daya tangkapnya kurang. Di sini akar masalahnya adalah guru tidak mengetahui karakteristik siswanya. Sehingga dari beberapa informasi yang saya dapatkan, salah satu adalah buku perencanaan pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Farida Jaya, MPD. Beliau menjelaskan bahwa karakteristik siswa sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa. Yang berikutnya di sini adalah judul skripsi dari pengembangan instrumen asesmen diagnostik untuk melihat pemahaman konsep aljabar. Di sini ditulis oleh Dinda Yunita Rahma, di mana tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga hasil dari tes tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki. Yang selanjutnya di sini penerapan 4C dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dibutuhkan penerapan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity dalam proses pembelajaran. Tidak mutlak semua terkait dengan teknologi, karena pada dasarnya teknologi hanyalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu di sini saya dapatkan artikel berikutnya, itu pengertian dan penerapan metode case-based reasoning. Di sini pada metode CBR ini adalah yang akan digunakan dalam melakukan sebuah perancangan sistem pakar dengan melakukan pengambilan sebuah keputusan dari kasus yang dijalankan sesuai dengan berdasarkan solusi dari kasus sebelumnya. Konsep yang terdapat pada metode ini adalah dengan menemukan sebuah ide yang akan digunakan dalam melakukan pengalaman yang telah terdokumentasi dalam penyelesaian suatu masalah yang baru. Proses yang terdapat dari metode ini dengan melakukan sebuah pemilihan yang terdiri dari sebuah informasi yang didapat dari kasus yang telah disimpan sebelumnya. Disimpannya informasi tersebut dalam bentuk apa dan bagaimana cara dalam menyusun kasus tersebut agar mudah dalam menemukan masalah kasus yang sama, serta bagaimana dalam melakukan peningkatan hubungan kasus baru pada struktur memori yang telah ada. Banyak di antara kalangan decision maker menggunakan sebuah pengalaman dari masalah solving terdahulu dalam menyediakan suatu masalah yang dihadapi. Saya kira hanya baru 2 Ibu untuk model berikutnya adalah model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu disebabkan oleh dominasi guru terhadap kelas, tapi saya belum sampai ke sana mencari informasinya. Yang keempat adalah pembelajaran tanpa memanfaatkan teknologi. Di sini akar masalahnya adalah guru yang tidak transformasional. Saya kira nomor 1 dengan 2 dulu Bu yang saya minta masukkan. Tidak apa-apa Pak, yang penting nanti dikerjakan ya Pak ya. Iya. Baik, yang pertama tadi Pak ada model yang Bapak akan ambil nanti Pak yang digunakan di dalam ada discovery Pak ya, saya lihat. Sudah pernah menerapkan discovery learning-nya Pak di dalam pembelajaran? Bapak Willy pada saat biasanya pakai problem based learning. Ya. Ya, jadi kalau discovery hampir sama Pak ya, jadi inquiry, jadi apalagi metode pembelajaran yang sebenarnya diawali juga dengan permasalahan Pak, jadi mencari permasalahan dan menjawab permasalahan. Jadi kalau ini bisa Bapak misalnya memilih ya sebagai salah satu alternatif, nanti Bapak menyusun sintaksnya Pak, sintaksnya di perangkat pembelajarannya nanti. Ya, jadi bidangnya nanti dilihat Pak, apakah
materi yang Bapak ambil itu sudah sesuai dengan menggunakan model ini atau tidak gitu Pak. Karena ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Seperti itu Pak ya. Ya, seperti tadi Bapak menjelaskan ada model apa lagi di sini Pak, model pembelajaran kreatif, coba diturunkan lagi. Dinaikkan Pak, coba saya lihat model kreatif. Yang judul ini yang kedua Pak ya. Oh, model kreatif. Oh, meningkatkan minat belajar. Kalau misalnya yang model kreatif untuk meningkatkan minat belajar, membaca anak memang tadi ya sama dengan yang disampaikan tadi Pak Alam bahwa sekarang minat baca anak-anak kita itu kurang Pak ya. Mereka sudah ada HP, tapi HP itu digunakan lebih banyak untuk website saja, tapi untuk membaca pembelajaran itu sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalnya nanti kita memilih model pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan minat baca, jadi nanti di dalamnya itu kita akan memberikan tugas-tugas sama juga ada yang problem based learning Pak. Jadi situ ada tugas-tugas dan nanti kita tautkan beberapa link yang apalagi memberikan tugas untuk membaca Pak di link itu, dan nanti ada juga tugas-tugas yang dikerjakan. Kemudian nanti bisa juga apalagi mengupload tugas-tugas di link yang sama Pak. Jadi kita membuatkan Google Drive baik dalam bentuk memberikan tugas maupun dengan menjawab dan mengirimkan kembali tugas di Google Drive itu. Itu salah satu Pak caranya, bisa Bapak lakukan seperti itu. Kemudian 2, 3 belum ada Pak ya. Yang 2 teknologi ada, Bu. juga ada. Yang 2 Yang 2 ada. Oh, yang 2 ada. Yang 2. Jadi 2 itu Bapak menggunakan apa Pak? Oh, belum kelihatan Pak ya, menggunakan di ini sini, instrumen. Ya, di sini instrumen. Pembelajaran. Kalau di sekolah kita itu instrumen asesmen yang dilakukan apakah sampai diagnostik? Karena kebanyakan kita kan baru sampai ke tes hasil belajar Pak, jadi tes-tes asesmen untuk hasil belajar, belum sampai ke diagnostik. Tapi kalau ini Bapak bisa lakukan ya sangat baik sekali. Kalau diagnostik itu kan kita memberikan asesmen atau tes yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembelajaran Pak. Kalau tes diagnostik. Seperti itu Pak ya. Ya, kalau ini Bapak mau terapkan nanti, ya ini kan mengetahui kelemahan, kekuatan dari siswa kita dalam memahami materi belajar, Pak. Kalau tes ini jarang kita menggunakan ini, saya juga jarang menggunakan tes seperti ini. Yang kita kebanyakan itu adalah tes hasil belajar yang sesuai dengan apalagi bidang keahlian ya, Pak ya, di dalam proses pembelajaran. Dan memang yang ampasi ini memang dalam pembelajaran Bapak harus terapkan, Pak, di bawah sini ampasinya. Ya, bisa diturunkan sedikit Pak yang ya dari penerapan 4C dalam pembelajaran ya. Jadi nanti Bapak juga kalau di dalam membuat RPP usahakan 4C ini bisa muncul Pak ya, baik dalam materi maupun di dalam ini 4C ini adalah kita aplikasi dalam pembelajarannya saja Pak. Bagaimana critical thinking itu muncul, bagaimana komunikasi itu muncul, kemudian kolaborasi itu juga ada dalam pembelajaran, kemudian creativity itu kreativitas dari siswa kita, apakah dalam membuat produk atau dalam memahami materi ajar. Jadi di sintaksnya itu ada Pak, walaupun kita tidak menuliskan, tetapi tahapan-tahapan di sintaks itu akan kelihatan Pak, pasti ini dalam pembelajarannya Bapak nanti Pak Willy ya. Ya, ini bisa kelihatan Pak di situ. Misalnya kita menyuruh siswa tadi ada masalah, kemudian silakan pecahkan masalah ini dengan berbagai apalagi cara, itu salah satu untuk mengefektifkan Pak critical thinking-nya ini muncul. Kalau komunikasi iya, bagaimana interaksi di dalam pembelajaran. Begitu juga kolaborasi dan kreativitas itu ada. Kemudian ini juga ada menarik, salah satu metode case-based reasoning ini Pak, ya CBR, walaupun ini belum banyak yang pakai, mungkin kira-kira yang Bapak baca ini CBR itu arahnya ke mungkin ke pemahaman siswa ya Pak ya, untuk melihat kasus dan pengambilan suatu keputusan. Jadi mirip-mirip juga discovery sebenarnya ini Pak, kalau saya baca poin-poin. Nanti ada kasus, kemudian dicari pemecahannya, kemudian nanti apalagi dijelaskan Pak ya, untuk baik per kelompok maupun di dalam pembelajaran. Ya, sepertinya itu Pak. Ini saya lihat CBR yang Bapak kaji di sini. Kemudian ada teknologi Pak yang gunakan media, tidak ada yang Bapak pilih masalahnya Pak? Ya, di sini belum Bu, tapi belum, kalau untuk belum teknologi kelihatan. ya rencananya saya akan
menggunakan. Sebetulnya semua yang nomor 1 dengan 2 akan saya coba masukkan di dalamnya itu nanti itu di RPP adalah defect dan hots-nya. Oh iya, Sedangkan untuk untuk perangkat medianya itu pembelajarannya, saya rencananya medianya, menggunakan teknologinya yaitu adalah video. di mana siswa memanfaatkan handphone, saya menggunakan presentasi Microsoft Point, lalu siswa bisa menambahkan di dalam catatan Microsoft Point itu dan belajar bersama-sama. Menurut saya seperti itu yang sedang saya cari atau gali gitu. Iya, termasuk ini Pak tadi yang Sintas 45 metode pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran kan kita SCL sekarang ya Pak ya, center learning-nya. Nah, untuk poin masalah ketiganya ini bisa muncul Pak, bagaimana model itu yang sesuai dengan karakter siswa. Jadi nanti Bapak mengkaji di sini salah satu model yang bisa sesuai dengan karakter siswa itu, apakah PBL, project based learning gitu Bapak nanti akan pilih, karena itu nanti sesuai dengan di RPP-nya nanti Bapak ya, di RPS-nya nanti. Ya memang model yang 3 ini informasinya baru saya dapatkan yaitu sintak untuk metode itu. Jadi belum saya. Iya, nanti ditelah apakah sintas itu sesuai gitu Pak ya. Untuk materinya Bapak nanti untuk proses, apalagi penyusunan perangkat pembelajarannya. Ya ini ya nomor 4 ini nanti dicari Pak yang mengarah ke medianya gitu Pak ya, video. Jadi memang kita di dalam proses pembelajaran ya bisa menggunakan beberapa media yang ada Pak. Jadi termasuk video atau film-film yang berkaitan dengan kompetensi yang ada Pak. Memang harus itu kita selalu masukkan. Ya, salah satu membantu kita juga kalau di labnya itu tidak lengkap, coba di industri ini ya, kita kalau berkunjung ke sana itu ada alat seperti ini. Sebenarnya mirip dengan alat yang ada di sekolah kita, tetapi kan yang di sekolah itu mungkin keluaran yang terlama ya, yang masih lama, kita kan punya alat ukur yang dari dulu-dulu itu masih ada sampai sekarang, tapi kalau di industri kan semua sudah serba, apalagi otomasi ya gitu Pak ya, otomasi komputer. Ya, seperti itu saya Pak ya, masukannya. Ya. Baik, silakan ada masukan Pak Alamsa untuk Pak Willy. Terima kasih Bu. Kalau saya cuma mengingatkan bahwa teman-teman membuat ini kan tujuannya untuk nanti ke penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi mudah-mudahan yang teman-teman tuangkan di sini sudah bisa teman-teman minimal mengenal apa-apa semua yang sudah dituangkan di sini agar supaya nanti tidak bingung memilih di saat seharusnya kan nanti ada analisisnya lagi, metode atau model yang bagaimana, apa kelebihan dan kekurangan. Tapi saran saya ambil dan kenalilah yang teman-teman sudah tuangkan di sini. Silahkan silahkan ditelaah kembali, dipelajari. Tapi mudah-mudahan memang teman-teman sudah pernah menggunakan model atau metode-metode seperti ini. Saya kira demikian Bu. Jangan sampai nanti di pembuatan RPP teman-teman malah pusing ya. Bingung, ya. Iya, bingung. Baik, iya. Jadi bisa Pak, ya. Makasih Pak Alamsa. Jadi kita juga selalu mengingatkan kita pilih model yang pernah sudah kita terapkan. Kalaupun misalnya ada model yang baru, Bapak harus pelajari lebih ini lagi mendalam dan intens gitu Pak ya, untuk diterapkan di pembelajarannya. Yes. Saya pikir ini kan sudah pernah diterapkan Pak ya, PBN, Discovery gitu ya, atau Inkari. Ya. Baik Pak, makasih Pak Willy. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Pak Alamsa juga. Saya izin stop share. Ya baik. Ibu Asti ya. Ibu Asti untuk pagi ini. Mungkin setelah Ibu Asti nanti kita lanjutkan lagi kemudian Bapak Ibu, minta maaf karena saya jam 9 itu ada ujian. Ya, baik silakan Ibu Asti. Ibu Asti ada Ibu Asti? Oh katanya ada di ini katanya izin ke toilet. Pak siapa Pak? Ibu Pak Edo tadi ya, Pak Edo? Saya Prof juga enggak apa-apa. Oh. Iya. Ya. Ya, siapa yang siap dulu? Pak Edo atau Pak Ibu Rifki? Nggak apa-apa Ibu Rifki, Bu. Oh, ya. Iya, soalnya mau tuker dulu. Oh iya, ya silakan. Terima kasih Pak Edo. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih.
Prof. Pur dan Pak Alhamsyah. Saya sudah diberikan waktu untuk sedikit memaparkan tugas saya. Mohon izin share screen. Berikut adalah tugas yang saya kerjakan kemarin. Terkait yang pertama permasalahan yang saya ambil ada terkait rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Kemarin saya mengutip beberapa jurnal, sekitar 3-4 jurnal. Yang pertama, dari Rahmatia Sari terkait peningkatan pemahaman materi aktivitas siswa pada mata pelajaran rangkaian listrik kelas 10 program keahlian ITL. Dengan murni dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa ada peningkatan dari yang awalnya hanya 80,64% dari penyampaian materi meningkat menjadi 83,87%. Jadi di sini saya mohon maaf tidak menyampaikan semua karena terlalu banyak. Cukup saya jelaskan bahwasanya dari sini dapat diperoleh hasil bahwa pembelajaran kooperatif Think Perser itu mampu meningkatkan pemahaman materi peserta didik. Dari jurnal yang kedua yaitu dari Suci Prihatning Tias tahun 2021, peningkatan pemahaman konsep siswa melalui implementasi media interaktif e-book selama pembelajaran daring. Dari sini saya mengambil kutipan bahwasanya penetapan metode yang tepat dan penguasaan media yang praktis dalam proses belajar mengajar mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat mempermudah siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang diterimanya. Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan e-book sebagai media pendukung dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Jurnal yang ketiga dari Habib Satria 2021 tentang pengaruh kooperatif learning berbasis metode Think Perser untuk meningkatkan pemahaman materi dasar-dasar elektronika. Penggunaan metode TPS atau Think Perser dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar-dasar elektronika kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik berpengaruh dalam meningkatkan hasil siswa dan dapat diterima sebagai metode pembelajaran dalam mata pelajaran MDE. Dari buku kemarin yang saya ambil yaitu terkait dari Rahmat Hidayat tahun 2019 tentang ilmu pendidikan, konsep, teori, dan aplikasinya. Cuma ini mungkin saya agak sedikit ragu, Prof. Jadi mungkin mau saya perbaiki lagi. Kalau di sini terkait metode kuantum atau metode pembelajaran kuantum, bahwasanya di sini dengan pembelajaran metode kuantum dapat menciptakan emosi, menciptakan hubungan emosional yang baik dalam proses pembelajaran. Dan di sini dengan pembelajaran quantum teaching, siswa diajarkan untuk memfungsikan otak kiri dan otak kanannya, jadi bekerja secara optimal. Untuk poin yang kedua tentang rendahnya kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran, untuk jurnal pertama, yaitu pengaruh motivasi dengan kemandirian belajar siswa SMK Negeri 2 dalam pembelajaran daring dari Suci Anggaria tahun 2022. Jadi di sini hasil penelitiannya adalah dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa dengan tingkat signifikan sebesar 0,02. Ini berarti bahwa meningkatkan kemandirian siswa, guru, dan tenaga pendidik dapat memberikan motivasi pada siswa untuk belajar, terutama dalam proses pembelajaran daring di rumah. Jurnal yang ketiga dari Nadia Widi Astuti tentang pengaruh kemandirian, pemanfaatan waktu, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa SMK Yatmi Godong. Siswa-siswi yang mempunyai kemandirian belajar yang baik, maka akan lebih mudah dalam menjalani kegiatan belajarnya. Siswa yang memanfaatkan waktu luangnya dengan baik
untuk belajar akan lebih mampu dalam menerima serta memahami pelajaran. Siswa yang dilengkapi dengan fasilitas belajar yang baik serta memadai, maka akan mendukung kegiatan belajarnya agar lebih mudah. Sehingga siswa-siswi mempunyai kemandirian belajar yang baik, pemanfaatan waktu belajar yang baik, dan mendapatkan dukungan fasilitas belajar yang baik dan memadai. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar agar semakin baik. Jurnal pendidikan yang ketiga dari FX Wastono 2021 tentang peningkatan kemandirian belajar siswa SMK pada mata pelajaran Diklat Teknologi Mekanik dengan metode problem based learning. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian belajar siswa kelas 10 TM1 SMK Negeri 1 Kulon Progo. Dari hasil kriteria kelulusan sebelum ada tindakan hanya sebesar 25% dan setelah tindakan sebesar 70%. Siswa mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang ada yang awalnya hanya 37,6% menjadi 72%. Yang ketiga, siswa mampu disiplin dalam proses pembelajaran yang awalnya 32% menjadi 67%. Yang keempat, siswa lebih aktif dan kreatif, di mana sebelum tindakan nilainya hanya 14% dan setelah tindakan 65%. Dari hasil di atas, bahwa penggunaan metode problem based learning mampu meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa kelas 10 SMK Negeri di Kulon Progo. Jurnal yang keempat terkait meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui pembelajaran dengan pendekatan metakognitif berbasis soft skill. Peningkatan kemandirian belajar, maaf ini siswa. Peningkatan kemandirian belajar siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan metakognitif berbasis soft skill dan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kemandirian belajar siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan metakognitif berbasis soft skill lebih baik daripada mahasiswa yang mendapat pembelajaran secara konvensional. Sikap siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan metakognitif berbasis soft skill menunjukkan sikap positif dan siswa tertarik dalam pembelajaran tersebut. Dari buku referensinya yang saya ambil dari Zubaidi 2011 tentang desain pendidikan karakter. Bahwa di sini dijelaskan pengembangan karakter merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus. Karakter bukanlah hasil atau produk melainkan usaha hidup. Usaha ini semakin efektif ketika manusia melakukan apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu. Proses pendidikan karakter tidak mudah untuk dibangun pada setiap individu maupun kelompok karena prosesnya banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam membentuk manusia yang berkarakter. Kekuatan dalam proses pembentukan karakter sangat ditentukan oleh realitas sosial yang bersifat subjektif yang dimiliki oleh individu dan realitas objektif di luar individu yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pribadi yang berkarakter. Untuk poin ketiga terkait penerapan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar, jurnal pertama yang saya ambil dari Rivaldi Rahman dan Hambali 2018 tentang pengaruh video pembelajaran terhadap hasil belajar dasar-dasar teknik elektronika di sekolah menengah kejuruan. Bahwasanya dengan menggunakan media video pembelajaran merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan pendidik untuk mengajar di kelas dengan tujuan meningkatkan hasil pelajaran peserta didik. Yang kedua, jurnal pendidikan dari Kusno Hadi tentang memerdekakan gaya belajar dan minat siswa. Bahwa di sini dalam Merdeka Belajar, siswa harus mampu mengenali potensi bakat dan minat masing-masing yang kemudian dapat difasilitasi sesuai kebutuhannya. Anak perlu diberikan kesempatan untuk memilih jalur pengembangan bakat minat hobi, termasuk juga pendidikan.
Kata kunci dari Merdeka Belajar adalah terwujudnya perasaan aman, nyaman, gembira, dan jauh dari tekanan yang berlebihan. Oleh karena itu, setiap anak dan siswa perlu mengupayakan penciptaan perasaan tersebut dalam dirinya, sedangkan pihak lain memberikan dukungan sesuai dengan fungsi dan perannya. Jurnal ketiga dari Bagas Ilmu Adil Laksana tahun 2022 tentang studi literatur komparasi keefektifan penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together atau NHT dan model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMK. Bahwa model pembelajaran TGT dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran NHT yang dibuktikan dengan nilai rata skor kenaikan model pembelajaran TGT sebesar 13,5 yang lebih besar dibandingkan nilai rata skor kenaikan model pembelajaran NHT dengan skor 11,1. Yang keempat, dari Bagus Sandi Narmaditya tentang peningkatan inovasi pembelajaran melalui pengembangan konten pembelajaran daring. Guru mengadopsi teknologi dan pembelajaran inovatif dan pembelajaran inovatif. Pelaksanaan ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan peserta terkait inovasi belajar. Hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan praktik pembuatan konten pembelajaran. Buku referensi yang saya ambil yaitu dari Tukiran Tani Reja tentang model-model pembelajaran inovatif. Bahwa proses pembelajaran hendaknya diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Bentuk aktivitas proses pembelajaran berupa tatap muka, ceramah, dialog, interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler. Poin keempat tentang pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran yang masih minim. Dari kajian literatur yang saya ambil bahwasanya yang pertama dari Sodik Ansori yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan. Walaupun perancangan media berbasis TIK memerlukan keahlian khusus, bukan berarti media tersebut dihindari dan ditinggalkan. Media pembelajaran berbasis TIK dapat berupa internet, intranet, mobile phone, dan CD-ROM atau flash disk. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan termasuk dalam bidang pendidikan, yaitu melahirkan konsep e-learning. Dengan e-learning, pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. E-learning juga memungkinkan peserta didik untuk aktif dan kreatif, serta para peserta didik, pendidik, dan pengelola pendidikan dapat mengambil banyak manfaat di antaranya. Fleksibilitas program dan bahan pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan berkesan. Yang kedua, jurnal pendidikan yaitu dari Vera Rahmawati terkait efektivitas pembelajaran daring bahasa Jepang berbasis video pada materi Kankouchi terhadap hasil dan motivasi belajar. Dari sini dapat diperoleh hasil bahwa motivasi belajar siswa meningkat dari 65,57% menjadi 80,7% dengan menggunakan video. Jurnal ketiga dari Wildatun Mukaromah, efektivitas media video interaktif untuk meningkatkan kematangan pemilihan karir siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Bahwa efektivitas penggunaan media video interaktif pada layanan informasi karir dilihat berdasarkan analisis gain score dari rata nilai sebelum dan rata nilai sesudah menggunakan media video interaktif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media
video interaktif cukup efektif digunakan untuk meningkatkan pilihan karir siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Untuk buku referensinya dari Evi Fatimatur Rusdia tentang teknologi pembelajaran, implementasi pembelajaran 4.0. Ruang lingkup teknologi pendidikan meliputi desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian yang saling berkaitan satu sama lain. Teknologi pembelajaran terbatas pada kegiatan belajar di kelas, sedangkan teknologi pendidikan mencakup seluruh struktur pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik jika diimbangi dengan SDM yang baik juga fasilitas yang mendukung. Mungkin itu Prof. Pur dan Pak Alam yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada saran dan kritik atau masukan Baik, dari Bapak Ibu. terima kasih Ibu, sudah lengkap ini saya lihat Bu. Jadi ada beberapa model yang Ibu sudah tuliskan juga di atas Bu, ya, project base ini. Saya lihat itu, ya rata-rata tadi dari awal sampai sekarang itu banyak yang memilih itu, tapi tidak apa-apa, bisa juga alternatif yang lain. Tapi seperti tadi disarankan juga oleh Bapak Alam Syah bahwa kenali juga modelnya ya, model apa yang akan kita terapkan. Kalau model itu sudah pernah kita lakukan, itu lebih baik lagi karena tinggal apalagi membiasakan lagi model-model itu yang kita pilih ya. Tapi kalau ada model yang lain juga bisa, tetapi yang jelas Ibu kuasai model itu, bagaimana sintaksnya, langkah-langkahnya yang mau dilakukan dan perangkat apa yang kita butuhkan Bu ya, termasuk tadi penerapan IT. Kalau misalnya ada media yang kita gunakan, apakah itu aplikasi-aplikasi yang lain kita harus kuasai, seperti itu Bu ya, untuk masukan saya. Silakan Pak Alam, ada Pak Alam Syah. Mohon maaf Bu, lagi menghadap sebentar Bu. Oh baik, ya karena saya jam 9.20 mungkin ini sudah mau keluar juga Pak Alam Syah, karena pas ada ujian ya. Baik, jadi itu yang saya berikan masukan Ibu Rifki ya. Jadi ini ada juga satu model kooperatif yang menarik yang TPS ini. Apakah Ibu sudah pernah menerapkan Bu tim fire sale? Jadi memikirkan, kemudian apalagi mengerjakan dan apalagi Bu yang memberikan kepada teman-teman yang lain. Ya, ini juga bisa salah satu alternatif yang Ibu apalagi pilih dalam penulisan RPS-nya nanti bisa ya. Ya. Kemudian hostnya Bu ada, Bu hostnya tadi bisa pembelajaran kuantum juga bisa Bu. Kuantum itu kan pembelajaran cepat gitu Bu. Tapi apakah itu cocok? Jadi Ibu nanti akan meneliti lagi atau menyimak ya, atau membaca lagi yang banyak. Kalau itu baik, bisa digunakan di pembelajarannya nanti yang Ibu akan terapkan, ya silahkan Bu ya, quantum learning atau quantum teaching. Ya. Yang ada Bu, yang media tadi, media apa Bu? Video interaktif. Oh, media interaktif. Seperti apa Bu? PowerPoint? Video interaktif, Prof. Atau video? Berupa video? Ada nanti kalau apakah mata pelajaran yang kita pilih nanti tentang penggunaan? Ya. Ada aplikasi-aplikasi yang mau diterapkan Ibu? Saya kalau biasanya pakai simulasi, Prof. Jadi ada video simulasi. Kalau itu gratis, namanya Pet Simulation. Mungkin enggak semua mapel ada di situ. Cuma biasanya kan ada materi seperti hukum-hukum kelistrikan, pengukuran, itu ada di Pet Simulation itu. Nah, anak-anak biasanya lebih tertarik dengan itu karena mereka juga bisa belajar IT lewat simulasi itu. Bisa, Ibu. Jadi nanti disesuaikan dengan materinya Bu ya, karena tidak semua juga simulasi bisa digunakan. Kalau materinya masih konsep, biasanya kita yang menjelaskan seperti biasa Bu, secara konvensional. Tapi kalau sudah penerapan atau tingkatannya tinggi, kita mau melihat kemampuan prakteknya ya, kita bisa menggunakan simulasi seperti itu Bu ya. Itu masukan saya. Mungkin Pak Alam saya ada kegiatan. Baik Bapak Ibu, untuk saya hari ini seperti ini ya, untuk pagi ini sesi ini. Nanti siang kita ketemu lagi sekitar jam 2 Bu ya, jam 2 siang. Ya jam 2 siang nanti admin
Tapi jam 2 siang itu sudah ada hasil ini. Jadi Pak Her, Pak Zulkifli, Pak siapa lagi, ya, Ibu Hidayatullah, Pak Edo sudah ada wawancara, bisa Pak ya? Ya sebenarnya sesi ini kita sambil wawancara. 4 JP itu bisa digunakan untuk wawancara Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ada di sekolah, silakan mengambil materi itu karena hari ini memang kegiatan kita itu adalah wawancara karena kemarin kita baru menjelaskan tentang beberapa artikel-artikel. Tapi sekarang Bapak Ibu semua sudah dapat dan ditambahkan yang presentasi nanti sore sudah lengkap ya Pak Her ya, ada hasil wawancara. Pak Ibu Asti juga ya, Ibu Asti tadi saya cari Ibu Asti tapi ke belakang. Iya, mungkin ke belakangnya jauh ya. Iya. Pak Edo juga ya. Baik, silakan Pak Her. Ibu terkait tadi penjelasan Ibu terkait wawancara siang. Tadi pagi saya sudah janjian dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru untuk wawancara. Beliau bisanya itu nanti setelah zuhur itu sekitar jam 1 WIB. Kalau di Wita berarti jam 2 itu, Ibu. Kalau berbarengan dengan jadwal kuliah ini bagaimana Ibu? Jam 2 Pak, maksudnya jam 2 nanti ya. Jam 2 Wita kan jam 1 WIB. Oh iya, iya ya. Tapi kan misalnya gini Pak, kalau sudah ada bisa ya, mungkin sama guru kan bisa lebih awal gitu. Ya nanti saya usahakan Bu untuk bisa lebih awal lagi. Ya, maaf ya, saya pikirnya jam 2 di sini sama ternyata ya lebih dulu ya, Bapak kan jam 1 ya. Dioptimalkan saja Pak ya. Yang mana yang Bapak bisa dapatkan pakar, kemudian pengawas dan sebagainya sama seperti yang lalu ada. Jadi intinya itu ke pengembangan perangkat ya Pak ya, pengembangan model pembelajaran inovatif. Jadi misalnya kalau guru kita wawancara model apa yang pernah diterapkan untuk motivasi belajar itu apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, poin-poin itulah yang menjadi bahasan di LK21 gitu Bapak Ibu. Beda yang kemarin ya, kalau kemarin itu apa masalahnya, tapi ini sekarang dengan menggunakan model ini bagaimana masukannya, bagaimana langkah-langkahnya menurut guru, kepala sekolah dan sebagainya. Model apa yang efektif yang harus dilakukan dengan masalah seperti ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi sudah ada isinya ya, tapi Bapak Ibu yang sudah presentasi hari ini bukan berarti bebas dari itu, harus wawancara juga ya. Sudah presentasi besok lagi deh carinya. Coba diusahakan supaya jangan kita menunda-nunda pekerjaan Bapak Ibu ya, bisa menyelesaikan semua tepat waktu gitu. Baik, terima kasih. Saya Bu, mungkin masih ada ya, silakan Ibu Asti. Untuk wawancara ini apakah ditetapkan berapa narasumber Bu? Dan untuk narasumber ini apakah seperti kemarin? Ya. Terus untuk bentuk dokumentasinya apakah disediakan juga? Ya. Jadi ada 5 ya. Ya, wawancaranya jangan sampai sore. Jadi wawancaranya yang poin-poin apa gitu yang ditanyakan supaya inti-inti gitu. Kalau kita wawancara kan biasanya ceritanya yang banyak, yang kesana kemari, intinya lupa gitu. Intinya mengenai model kok yang diceritakan fasilitas, honor guru dan sebagainya gitu ya. Biasanya kan lari gitu, jadi sebelum lari langsung model apa yang Ibu Bapak pernah terapkan gitu. Jadi jangan kita tanya guru yang tidak pernah menggunakan model-model pembelajaran atau model konvensional, tidak ada solusi itu ya. Langsung ke intinya. Jadi kalau sudah selesai dapat intinya, jangan ditambah lagi yang lain gitu Bapak Ibu ya, supaya kita dapat intinya. Karena waktu kita hanya 4 JP, Bapak itu harus menyelesaikan, kita harus menyelesaikan pada hari ini. Kalau sudah dapat intinya langsung ditulis saja gitu. Oh intinya ini kan tidak perlu banyak yang dituliskan, nggak perlu banyak ya. Oh, intinya guru ini apa gitu Bu. Maksud saya begini Bu, untuk narasumber ini siapa-siapa saja Bu. Terus bentuk untuk wawancara itu apakah didokumentasi atau dibuat bagaimana Bu? Ya Ibu mengkondisikan saja Ibu kalau teknik dan caranya. 5 yang kayak poin kemarin, kepala sekolah, guru, teman sejawat, pengawas, dan pakar. Itu ya. Jadi ada 5 itu yang kemarin, yang langkah 12 kemarin, sama. Dan yang inti saja yang kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Alam. Saya juga izin Pak Alam, karena jam 9.30 ada yang ujian pagi ini. Nanti kita masuk jam 2 ya Pak Alam Sah.
Ya. Siap Bu, insya Allah. Admin, tolong disampaikan Ibu Ulfa, kemudian apalagi rekamannya juga, jangan lupa. Baik, terima kasih banyak atas diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima dan Pak kasih Lamsya. Ibu Prof. Terima kasih Pak Pak Lamsyah, terima Alamsyah. kasih Bu Prof. Sama-sama Pak. Terima kasih teman-teman. Sudah out ya? Sudah mau bubar ya Bapak Ibu? Saran saya kemarin itu Bapak Ibu di pertemuan itu kemarin Bapak bisa membuat misalkan pertanyaan-pertanyaan, saya rasakan rekan-rekan sudah paham. Untuk pertanyaan bisa misalkan bisa langsung mengambil, tadi Ibu Prof bilang langsung ke pokoknya saja, jangan sampai melebar. Nah, bisa juga Bapak balik sebenarnya. Misalkan model pembelajaran yang Bapak pilih, PBL, misalkan project, lalu discovery, dan lain-lain, bisa saja pertanyaannya dibalik. Menurut Bapak bagaimana dengan penerapan seperti ini? PBL di lingkungan sekolah, misalkan. Jadi jangan sampai kan mereka, biasanya begitu, pertanyaan yang di ini, misalkan kita pertanyakan kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah model pembelajaran seperti apa yang bisa diterapkan. Mereka muter-muter. Jadi saran saya, ya tergantung Bapak nanti, Bapak Ibu, rekan-rekan, meramu bagaimana model pertanyaan. Tapi saran saya, kalau mau langsung fokus, balik. Jadi model pembelajaran yang dimunculkan tadi, bisa langsung seperti itu. Menurut Bapak Kepala Sekolah, model pembelajaran ini cocok tidak diterapkan di sekolah. Dia tidak akan lari kemana-mana. Saya kira itu saja kalau saran dari saya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu jauh lebih paham dari saya. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Saya juga batuk seharian kemarin, demam. Tetap semangat, jaga kesehatan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Lamsyah. Sama-sama Bapak Ibu. Saya izin left room. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.